Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Masih pembahasan tentang Miana. Hari ini saya mau sharing bagaimana cara menanam Miana di pot kecil tapi bisa rimbun ya. Lebih rimbun, lebih pendek dan umurnya lebih panjang. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ditanam di pot kecil kemudian ditaruh di rak-rakan akan terlihat lebih cantik seperti ini. Langsung saja saya praktekkan ya teman-teman, jadi tidak hanya teori saja, langsung saja saya praktekkan dan nanti mungkin teman-teman bisa lebih tahu, soalnya saya kalau menjelaskan itu agak-agak susah gitu ya. Nah, Miana itu kan ditanam dari stek batang ya teman-teman. Kalau kalian mulai menanam dari stek batang udah mulai berakar, nah seperti ini kira-kira pendek kayak gini, ini bisa langsung dipindahkan ke pot. Atau mungkin kalian menanam stek batangnya langsung di pot juga tidak masalah. Ini ada 2 pohon, ini nanti saya ambil satu saja. Soalnya kalau langsung 2 nanti terlalu penuh sesek, jadi tanamannya tidak bisa rimbun maksimal. Jadi alangkah baiknya itu 1 pot 1 pohon ya teman-teman. Untuk media tanam saya menggunakan tanah, kemudian sekamnya sedikit sekali, kemudian ada campuran pupuk kandang. Untuk dimaksimalkan sekalian ya teman-teman, untuk nutrisinya itu gini, 2 dibanding 1. Jadi untuk sekamnya itu 1 aja, atau mungkin tidak dikasih sekam tidak masalah, soalnya nanti kalau terlalu banyak sekam nanti kan mudah menyerap ya. Kalau airnya itu kan mudah menyerap, terlalu gembur. Kalau terlalu gembur akarnya mudah sekali berkembang. Kalau mudah sekali berkembang otomatis nanti tanamannya bisa membesar. Tapi kalau akarnya susah berkembang nanti pohonnya tetap kecil. Jangan lupa untuk pucuknya ini diambil sekalian biar nantinya cepat tumbuh tunas baru ya teman-teman. Di pruning sekalian. Jadi seperti ini teman-teman contohnya. Jadi medianya itu dimaksimalkan ya. Ingat, dimaksimalkan sekalian, nutrisinya tercukupi. Nah, nanti kalau sudah rimbun jadinya kayak gini teman-teman. Ini udah rimbun, ini jenis cinta ya teman-teman. Ini tangkainya masih muda, sudah ada beberapa banyak cabang. Dan ini sudah rimbun seperti ini. Bagian pucuk-pucuknya saya rutin mengambil juga ya teman-teman. Dari pucuk-pucuknya itu saya ambil-ambil gitu biar nantinya tumbuhnya maksimal. Nah, kemudian untuk media tanamnya ini, kalau misalkan padat kita harus congkel-congkel ya. Kalau misalkan padat harus dicongkel-congkel, jangan sampai medianya terlalu padat. Kalau terlalu padat nanti bisa mengakibatkan busuk batang. Nah, seperti ini ya, harus dicongkel-congkel, mungkin ditambahi kalau udah mulai menyusut, kita tambah lagi dengan kompos atau mungkin dengan pupuk kandang lagi juga tidak masalah. Harus sering dicongkel ya. Kemudian gulma dan sering disemprot pestisida biar nantinya daunnya tetap utuh, tidak bolong-bolong, tidak dimakan belalang atau ulat. Jadi harus sering ya, paling tidak seminggu sekali, itu seringnya seperti itu. Terus pucuknya jangan lupa diambil-ambil seperti ini biar nanti tumbuh rimbunnya itu maksimal. Mungkin kalau Miana jenis ini memang tangkainya pendek ya teman-teman. Kalau ada orang bilang kalau aglonema itu jenis tang pendek, ini memang cepat sekali rimbun. Tapi kalau mungkin teman-teman menggunakan seperti Miana yang jenis biasa atau mungkin Miana yang batangnya cenderung panjang, harus sering-sering di pruning. Kalau ini misalkan lambat pruning pun tidak masalah, tetap pendek seperti ini. Misalkan jenis yang satu ini, nah ini jenis kuku bima ya. Kuku bima seperti ini daun tangkainya tuh terus meninggi gitu ya, terus meninggi. Kalau kita tidak sering pangkas, otomatis dia nanti terus tinggi ya, tidak bisa rimbun. Ini padahal potnya kecil teman-teman, tapi bisa tinggi dan rimbun. Ini potnya ukuran 17. Nah, seperti ini, batangnya sudah mulai tua. Kalau batangnya sudah mulai tua, kemudian ada akarnya yang keluar seperti ini, sebenarnya sudah waktunya pindah ke pot, biar nantinya bisa meremajakan lagi. Pindah ke pot atau mungkin medianya ditambahi gitu aja juga tidak masalah. Dan apabila Miana kalian mengeluarkan bunga kayak gini, nah sudah pendek tapi sudah berbunga ya teman-teman. Nah, itu alangkah bagusnya kalau kita potong. Soalnya kalau nggak dipotong nanti daunnya akan semakin mengecil, kemudian pertumbuhan daunnya juga berkurang. Kecuali kalau kita rawat memang mau mengambil benihnya. Kalau mau mengambil benihnya ya ditunggu dari bunga ini itu mengering ya. Kalau sudah mengering baru kita tanam. Tapi kalau kita mau lihat kecantikannya dari daunnya, itu alangkah baiknya kita potong saja. Semakin dipotong, semakin sering dipotong, maka kerimbunan semakin maksimal.
Dan untuk mendapatkan corak yang maksimal, sesekali kenakan sinar matahari, entah itu sinar matahari pagi atau sore saja. Jadi untuk masalah pot itu tidak masalah ya teman-teman, mau potnya besar atau mau potnya kecil tidak masalah, pasti bisa rimbun. Yang penting dari media tanamnya nanti tercukupi nutrisinya. Seperti ini di tanaman ini, tanaman Miana batik Betawi ini punya saya, dari polybagnya ukurannya juga kecil teman-teman, tapi mulai ada kerimbunan yang maksimal. Ini masih proses, masih saya pruning juga, belum rimbun banget tapi sudah mulai berkembang. Sangat mudah sekali kan teman-teman, mau tanam di pot, mau tanam di polybag, mau tanam di tanah langsung, hasilnya juga sama. Kalau kita sering pruning kemudian nutrisi tercukupi, hasilnya juga lebih bagus ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.